Di tengah perjalanan pulang menuju bumi, sebuah pesawat luar angkasa milik Yayasan Kehidupan Korporasi tiba-tiba mengalami ledakan, membuatnya jatuh di wilayah Malaysia Timur. Dari reruntuhan itu, 4 objek asing ditemukan, tetapi 1 di antaranya berhasil kabur. Sisa objek lainnya segera dibawa ke pusat penelitian di Amerika Serikat. Seorang polisi wanita tanpa sengaja menemukan seorang astronot yang masih hidup. Ia bergegas membawanya ke rumah sakit, namun dalam perjalanan sang astronot terbangun dan menyerangnya. Tanpa disadari, parasit asing dari tubuh astronot berpindah ke tubuh polisi tersebut, membuatnya menghancurkan mobil dan meninggalkan lokasi dengan memegang logo Yayasan Kehidupan di tangannya. Di San Francisco, kita diperkenalkan dengan Eddie Brock, seorang jurnalis yang berdedikasi mengungkap berbagai aktivitas ilegal. Eddie memiliki misi membela kaum tertindas dan selalu berdiri di sisi keadilan. Kali ini, pemimpin redaksi menugaskannya untuk mewawancarai Carlton Drake, pendiri sekaligus direktur Yayasan Kehidupan. Meski mendapat instruksi untuk menyajikan wawancara yang simpatik, Eddie merasa keberatan dan dengan berat hati menyetujuinya. Eddie tinggal bersama Anne, kekasihnya yang bekerja di firma hukum yang juga terlibat dengan Yayasan Kehidupan. Setelah menikmati malam yang menyenangkan bersama Anne, Eddie secara tak sengaja melihat laptopnya yang menyala. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip dokumen rahasia tentang tuduhan terhadap yayasan tersebut. Keesokan harinya, Carlton memberikan pidato inspiratif di hadapan sekelompok anak. Seorang anak perempuan dengan berani mengungkapkan pendapatnya, yang disambut Carlton dengan pujian dan hadiah berupa lencana. Dr. Skirth, asisten Carlton, kemudian menemani Eddie dalam wawancara. Saat wawancara dimulai, Eddie justru melontarkan pertanyaan tentang dugaan aktivitas ilegal Carlton, termasuk praktik-praktik yang tidak etis. Tak disangka, Carlton menanggapi dengan tenang dan menghentikan wawancara, menyebabkan Eddie kehilangan pekerjaannya. Hal ini juga berdampak pada Anne, yang turut dipecat akibat tindakan Eddie. Dengan perasaan kecewa dan marah, Anne pun memutuskan pertunangan mereka. Di laboratorium Carlton, sampel objek asing yang tersisa disimpan untuk penelitian lebih lanjut. Polisi yang kini dirasuki parasit berkelana ke area pemukiman dan, dalam keadaan kelaparan, memasuki sebuah restoran untuk memakan ikan. Sang pemilik restoran yang mencoba menghentikannya akhirnya terkapar tak berdaya akibat parasit yang berada dalam tubuh polisi itu. Warga berlarian panik, sementara sekumpulan pemuda mencoba melawan makhluk tersebut namun berakhir tragis. Beberapa bulan kemudian, Dr. Skirth menemukan bahwa parasit tersebut membutuhkan inang yang bernapas dengan oksigen untuk bisa bertahan. Hal ini dianggap sebagai kemajuan dalam eksperimen, dan Carlton pun mendesak agar uji coba pada manusia segera dimulai. Namun, Dr. Skirth khawatir bahwa penelitian ini terlalu cepat dan bisa melanggar etika. Meskipun demikian, Carlton tetap bersikeras memulai uji coba manusia. Di sisi lain, Eddie kini jatuh dalam keputusasaan dan mulai menghabiskan waktunya dalam kesendirian dan kesedihan, mencerminkan bagaimana hidupnya berubah drastis akibat insiden tersebut. Eddie Brock kini berada dalam situasi sulit setelah kehilangan pekerjaannya dan ditinggalkan oleh Anne, mantan tunangannya. Ia kini menganggur, sering berbicara tanpa arah, bahkan saat menonton TV di sebuah bar. Orang-orang di sekitar mengenalinya sebagai reporter yang pernah berani, tetapi mereka meninggalkannya karena merasa bosan. Dalam perjalanannya pulang, Eddie bertemu Maria, seorang tunawisma yang menjual clipping koran lama untuk bertahan hidup. Merasa kasihan, Eddie membeli salah satu clipping tersebut seharga $20. Sesampainya di supermarket milik Mrs. Chin, ia disambut dengan keramahan dan diingatkan untuk melakukan meditasi guna mengatasi stresnya. Namun, situasi segera berubah saat seorang perampok bersenjata masuk, mengancam Mrs. Chin, dan menuntut uang perlindungan. Eddie, yang bersembunyi di balik rak, tak berdaya melihat kejadian ini dan merasa tertekan melihat betapa tak mampunya ia melawan perampok yang akhirnya kabur dengan uang dan sebotol anggur. Mrs. Chin hanya bisa memandang Eddie dengan kelelahan dan kekecewaan. Setibanya di rumah, Eddie semakin merasa kesepian ketika melihat pasangan yang sedang berciuman penuh gairah yang mengingatkannya pada Anne. Dengan kesulitan finansial yang membayangi,
kartu kredit yang jatuh tempo, dan penolakan dari hampir semua orang, Eddie mulai mempertimbangkan pekerjaan cuci piring yang ia tandai di koran. Ia pun mencoba melakukan meditasi, mengikuti saran Mrs. Chin, tetapi baru beberapa menit melakukannya, ia terganggu oleh musik keras dari tetangganya. Di sisi lain, di laboratorium Yayasan Kehidupan, Carlton Drake melakukan uji coba manusia dengan menggunakan parasit alien yang disebut simbiot. Carlton memanipulasi subjek eksperimen bernama Isaac dengan kata-kata yang membujuk, mengatakan bahwa planet ini membutuhkan perubahan drastis dan bahwa Isaac adalah bagian dari solusi. Namun, ketika parasit tersebut dilepaskan dan menyatu dengan tubuh Isaac, meski data awalnya tampak normal, Isaac mengalami kejang dan meninggal dalam waktu singkat, menunjukkan betapa berbahayanya eksperimen ini. Saat Eddie melanjutkan perjalanannya pulang, ia tidak menemukan Maria di tempat biasa. Di saat itulah Dr. Skirt, seorang staf dari Yayasan Kehidupan, muncul dan mengungkapkan bahwa tuduhan Eddie terhadap Carlton benar adanya. Ia menjelaskan bahwa jumlah orang yang dijadikan kelinci percobaan terus meningkat dan banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Skirt, yang awalnya mengira eksperimen ini untuk kebaikan, kini menyadari bahwa Carlton telah membawa situasi ini terlalu jauh. Namun, ia merasa tak berdaya karena Carlton terlalu kuat dan memiliki pengaruh besar yang membuatnya tak tersentuh hukum. Skirt meminta Eddie untuk membantunya mengungkap kebusukan Carlton, tetapi Eddie menolak, merasa tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Saat tanpa sengaja melewati rumah lamanya, Eddie teringat kenangannya bersama Anne. Ketika ia bertemu dengan Anne yang kini memiliki kekasih baru, seorang dokter bedah, ia merasakan kehilangannya semakin dalam. Anne menolak permintaan Eddie untuk kembali bersama, mengingatkan bahwa hubungan mereka telah berakhir, meski Eddie masih menyimpan cincin pertunangan mereka sebagai pengingat kenangan masa lalu. Merasa tak punya lagi yang bisa hilang, Eddie akhirnya setuju untuk mendengarkan Dr. Skirt lebih jauh. Skirt menjelaskan bahwa Carlton memanfaatkan parasit dari luar angkasa ini, yang disebut simbiot, sebagai upaya untuk menciptakan masa depan baru bagi umat manusia karena masalah populasi dan perubahan iklim yang kian memburuk. Carlton mengirim pesawat luar angkasa untuk menemukan sumber kehidupan baru dan secara tidak sengaja menemukan organisme-organisme ini di komet yang penuh dengan simbiote. Mereka pun membawa sampel kembali ke bumi untuk percobaan lebih lanjut, tetapi tanpa mengetahui betapa berbahayanya simbiote bagi manusia. Setelah parasit masuk ke tubuhnya, Eddie mulai mengalami perubahan drastis baik secara fisik maupun mental. Ia mendapat kekuatan super yang memberinya kecepatan, ketahanan, dan kekuatan yang tak biasa. Namun kehadiran simbiot ini juga membawa efek samping yang mengganggu, seperti kelaparan luar biasa dan suara-suara aneh di kepalanya yang terus berbicara padanya. Meski kekuatan barunya memberinya kemampuan untuk melawan musuh dan melarikan diri dari bahaya, Eddie merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Ketegangan memuncak saat Eddie bertemu Dr. Skirt, seorang rekan Carlton yang tidak setuju dengan metode kejam yang digunakan dalam percobaan tersebut. Dr. Skirt mencoba memberitahu Eddie bahwa Carlton berbahaya dan menyimpan rahasia gelap tentang eksperimen ini. Namun, Carlton mengetahui pengkhianatan Dr. Skirt dan menangkapnya, membuatnya semakin sulit bagi Eddie untuk mendapatkan bantuan. Di tengah keputusasaan, Eddie mulai kehilangan kendali, dan simbiot dalam tubuhnya semakin mengambil alih. Konflik antara Eddie dan parasit mencapai puncaknya ketika dia berusaha memahami apakah kehadiran parasit ini adalah berkah atau kutukan. Eddie harus memutuskan apakah ia akan melawan Carlton dan mencoba menghentikan percobaan ini, atau menerima nasibnya sebagai inang simbiot dan hidup dalam ketakutan akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Simbiot ini memberi Eddie kekuatan luar biasa, dan tangan Eddie berubah menjadi senjata mematikan. Ia menahan salah satu antek dengan tentakel yang terbuat dari tubuhnya sendiri, dan bahkan menghantam mereka dengan kursi, menggunakan tubuhnya yang kini dapat berubah-ubah bentuk untuk menyerang musuh-musuhnya. Dalam bentrokan yang penuh kekerasan ini, Eddie bertarung hingga semua antek Carlton dikalahkan. Namun pertarungan belum selesai. Di luar apartemen, para antek lainnya menunggu dengan senjata. Eddie melompat keluar jendela dan menggunakan kemampuan baru simbiot untuk membuat perisai pelindung dari lengannya. Salah satu antek berhasil mengirim rekaman pertempuran ini kepada Carlton, yang terkejut melihat kekuatan Eddie. Dalam kejar-kejaran seru, Eddie kabur menggunakan sepeda motor, sambil menghindari serangan dari drone yang diluncurkan oleh para pengejar. Monster di dalamnya mengarahkan Eddie, melindunginya dari tembakan, dan menggunakan tentakel untuk membuka pintu mobil sebagai perisai.
Dalam situasi berbahaya ini, Eddie mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan dan kemampuan yang jauh di luar batas manusia biasa. Meskipun ia terguncang melihat wujud simbiot yang menyeramkan di pantulan kaca mobil, Eddie mulai menerima kekuatan yang diberikan oleh monster ini. Ketika kendaraan musuh mendekat di belakangnya, monster tersebut menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Eddie melewati rintangan dan mencegah mobil-mobil musuh menabraknya. Pertarungan ini memuncak ketika Eddie menghadapi salah satu antek Carlton yang lebih tangguh. Setelah terluka parah, Eddie berhasil menggunakan kekuatan monster dalam dirinya untuk bangkit kembali. Dalam bentuk penuh simbiotnya yang mengerikan, dengan gigi tajam dan lidah panjang, Eddie menyerang musuh dengan kekuatan brutal, bahkan mengunyah kepala salah satu dari mereka. Akhirnya, Eddie melompat menyeberangi sungai, menyadari bahwa tubuhnya kini mampu menyembuhkan diri dengan cepat bahkan setelah pertempuran paling intens. Setelah pertarungan sengit, Eddie yang kelelahan akhirnya duduk untuk beristirahat. Di saat itu, makhluk parasit yang hidup dalam tubuhnya muncul dan memperkenalkan diri sebagai Venom. Venom mengatakan kepada Eddie bahwa kini mereka adalah satu kesatuan, dan Eddie mulai menyadari bahwa kekuatan barunya datang dengan konsekuensi besar. Eddie memprotes Venom karena telah memakan kepala seseorang, tetapi Venom menjawab bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mengisi bahan bakar, sebuah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup mereka bersama. Selama perjalanan pulang, Eddie mencoba berbicara dengan Anne, mantan kekasihnya, tentang situasinya. Sementara itu, Carlton dan anak buahnya juga sedang bersiap, menyiapkan rencana untuk menangkap Eddie hidup-hidup, karena mereka ingin mempelajari parasit di dalam dirinya. Eddie kembali ke kantor koran tempatnya bekerja, namun dihentikan oleh rekan lamanya. Venom, yang tidak memiliki kesabaran seperti Eddie, menyarankan untuk mengunyah kepala rekannya, tetapi Eddie menolak dengan alasan bahwa orang tersebut memiliki keluarga. Meski demikian, Venom terus mendorong Eddie untuk menghadapi masalah tanpa ragu. Untuk menghindari kejaran musuh, Venom membantu Eddie memanjat sebuah menara tinggi dengan mudah. Dari puncak menara, Venom merasakan kedamaian sementara dan menikmati pemandangan, tetapi kebisingan dari sebuah pesawat yang lewat mengganggunya. Eddie hampir tergelincir dari atas, namun Venom segera meraih pagar untuk menyelamatkan mereka berdua, menunjukkan bahwa Venom pun terikat pada tubuh Eddie untuk bertahan hidup. Saat Eddie turun dari menara, ia bertemu dengan para polisi yang mengarahkan senjata kepadanya. Menyadari bahaya, Eddie berubah menjadi bentuk Venom sepenuhnya untuk melawan. Venom dengan mudah menaklukkan para polisi, melemparkan senjata mereka kembali, dan menghindari tembakan menggunakan kelincahan serta kekuatannya yang luar biasa. Ketika Venom hampir memakan salah satu polisi, Eddie berhasil menghentikannya. Namun kekacauan tersebut semakin memperjelas bahwa ia berada dalam bahaya besar. Eddie kembali dalam bentuk manusia dan menemui Anne, menjelaskan padanya tentang parasit yang hidup dalam tubuhnya dan memohon bantuan. Anne setuju untuk membantu, mengajaknya ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian MRI, meskipun Venom memperingatkan bahwa pemindaian tersebut akan menyakitinya. Sebelum pemindaian, Venom menyarankan Eddie untuk meminta maaf secara tulus kepada Anne atas kesalahan masa lalunya. Eddie pun melakukan hal itu, mengungkapkan perasaan cintanya kepada Anne, membuatnya tersentuh dan mulai menangis. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Di tempat lain, seorang gadis kecil yang telah terinfeksi parasit lain tiba di laboratorium dan berhasil mendekati Carlton. Gadis ini, yang telah menyatu dengan parasit, mencengkeram leher Carlton, mengisyaratkan bahwa ia sedang mencari host baru. Setibanya di rumah sakit dan memeriksa kondisi jantung Eddie yang bermasalah, Venom yang berada di dalam pikiran Eddie menyatakan bahwa ia dapat menyembuhkannya. Tetapi saat berdebat, Venom mulai bertindak agresif, bahkan mencengkeram leher Dr. Dan untuk melindungi dirinya dan Eddie, dan segera mengaktifkan perangkat MRI. Frekuensi tinggi dari mesin MRI membuat Venom ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari tubuh Eddie, meninggalkan Eddie di dalam ruangan kaca. Setelah itu, Dan melihat Venom menyusup melalui ventilasi udara. Venom kemudian berpindah ke tubuh seekor anjing kecil di ruangan sebelah. Ketika Eddie keluar dari lift, dia langsung ditembak dengan obat penenang oleh anak buah Carlton, yang kemudian membawanya ke laboratorium.
Di laboratorium, Carlton menginterogasi Eddie, menuntut untuk mengetahui keberadaan spesimen, yaitu Venom, yang saat itu tidak berada di tubuh Eddie. Carlton yang ambisius mengungkapkan niatnya untuk menyatukan manusia dengan para simbiot, percaya bahwa manusia berada di ambang kepunahan. Saat Eddie menolak untuk bekerja sama, Carlton berubah menjadi simbiot bernama Riot, pemimpin dari para simbiot, yang memiliki kekuatan lebih besar dan mematikan daripada Venom. Sementara itu Venom, yang berada di tubuh anjing kecil, akhirnya kembali bersatu dengan Eddie. Bersama-sama, mereka berencana untuk menghentikan Riot. Venom menjelaskan bahwa Riot berencana menggunakan roket untuk membawa pasukan simbiot lain ke bumi dan menguasainya. Awalnya, Venom adalah bagian dari rencana ini, tetapi setelah berinteraksi dengan Eddie, ia berubah pikiran. Venom kini mulai menyukai bumi dan ingin menjadi pahlawan, bertarung demi melindungi planet ini. Saat Riot memulai proses peluncuran roket, Venom dan Eddie tiba di laboratorium untuk menghentikannya. Riot yang jauh lebih kuat dan memiliki senjata mematikan di tubuhnya menyerang Venom tanpa ampun. Riot mengubah lengannya menjadi palu berduri dan bilah tajam, sementara Venom berusaha menghalau serangan dengan mengubah tubuhnya menjadi perisai. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, dengan kedua simbiot berusaha saling menghancurkan. Venom bertekad untuk tidak membiarkan Riot melanjutkan rencananya untuk menguasai bumi, meskipun tahu bahwa kesempatan mereka untuk menang sangat tipis. Pertarungan antara Venom dan Riot semakin intens. Riot dengan kekuatannya yang luar biasa membenturkan kepala Venom ke tanah dan melancarkan serangan brutal dengan paku-paku tajam yang keluar dari tubuhnya. Meskipun Venom mencoba melawan, Riot berhasil merobek sebagian tubuh Venom dari Eddie, membuat mereka terpisah. Namun, dalam situasi genting, Eddie berusaha mengulurkan tangan untuk menyatu kembali dengan Venom, memperkuat kemitraan mereka. Keduanya melawan Riot dengan sekuat tenaga, meski Riot masih lebih unggul. Riot menyerap Venom ke dalam dirinya, tapi pada saat yang kritis, Eddie dan Venom berhasil memanfaatkan gelombang suara untuk melepaskan diri dan menyerang Riot kembali. Di saat-saat terakhir, Riot mencoba melarikan diri dengan menaiki pesawat luar angkasa yang sudah hampir lepas landas. Venom yang kembali ke tubuh Eddie berusaha menghentikan Riot dengan menusuk pesawat tersebut, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan Riot dan Carlton. Venom melindungi Eddie dari ledakan itu, tetapi mereka jatuh ke danau di bawah, tampaknya mengalami cedera parah. Setelah semua kekacauan itu, Eddie duduk bersama Dan, yang menawarkan simpati atas kehilangan Venom. Namun Eddie sebenarnya masih hidup bersama Venom, yang kini menjadi penasihat dan partner setianya. Mereka membuat kesepakatan, Venom hanya boleh melahap orang-orang jahat. Kehidupan mereka pun terus berjalan dengan berbagai tantangan, termasuk ketika mereka menyelamatkan Ibu Chen dari gangster yang memeras uang. Venom tanpa ragu memakan gangster tersebut sebagai peringatan untuk orang jahat lainnya. Pada tahun 1996, di asrama anak-anak Saint Estes tampak sepasang kekasih, Cletus Kasady dan Frances Barrison, yang sama-sama ditahan di sana. Cletus dipenjara karena sejarah kelamnya sebagai pembunuh berantai, sementara Frances memiliki kekuatan mutan berupa teriakan supersonik yang berbahaya bagi sekitarnya. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Polisi memutuskan memindahkan Frances ke tempat yang lebih aman seiring kekuatannya yang makin sulit dikendalikan. Dalam perjalanan, Frances mencoba melarikan diri dengan kekuatan suaranya yang menyebabkan telinga kiri petugas Patrick Mulligan terluka. Patrick yang kesakitan akhirnya melumpuhkan Frances dengan tembakan ke matanya. Semua orang mengira Frances tewas, tetapi kenyataannya dia dibawa secara diam-diam ke fasilitas rahasia bernama Ravencroft. Waktu berlalu hingga masa kini, di mana Patrick Mulligan yang kini menjadi detektif meminta Eddie Brock untuk mewawancarai Cletus Kasady yang sekarang mendekam di penjara San Quentin.
Patrick menjelaskan bahwa dari banyaknya korban yang dibunuh Cletus, beberapa masih belum ditemukan, dan ini membuat pihak kepolisian kesulitan menjatuhkan hukuman yang tepat. Eddie pun menerima permintaan tersebut dan pergi ke San Quentin untuk berbincang dengan Cletus. Selama wawancara, Cletus meminta Eddie menyampaikan pesan khusus di koran untuk kekasihnya, Frances. Sebagai syarat, ia akan mengakui kejahatannya. Eddie pun menyetujui permintaan itu. Sebelum meninggalkan penjara, Venom yang bersama Eddie mengamati coretan di dinding sel Cletus. Setelah kembali ke rumah, Venom membantu Eddie menggambar ulang beberapa coretan yang terlihat di sel Cletus. Salah satu gambar tersebut menunjukkan sebuah pantai, yang ternyata adalah lokasi tempat Cletus menguburkan korban-korbannya. Eddie segera melaporkan penemuan ini ke pihak berwajib, yang akhirnya menemukan seluruh jasad para korban. Berkat temuan ini, karir Eddie kembali bersinar, dan Cletus pun dijatuhi hukuman mati. Di malam hari, Venom mulai merasa gelisah karena beberapa bulan terakhir hanya diberi makan ayam dan coklat oleh Eddie, tanpa asupan makanan yang ia sukai. Eddie kemudian membawanya ke toko milik Nyonya Chen untuk membeli coklat, namun sayangnya stok coklat di toko tersebut sudah habis. Akhirnya Eddie dan Venom terpaksa pergi tanpa hasil. Keesokan harinya, saat sedang menyiapkan sarapan, Eddie menerima surat dari Cletus yang memintanya untuk melakukan pertemuan terakhir sebelum Cletus dieksekusi. Dalam surat itu, Cletus bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kekerasan, di mana ia tumbuh dengan sifat yang keras hingga menjadi seorang psikopat. Dia bahkan mengaku membunuh ibunya sendiri dan kerap menerima perlakuan kasar dari ayahnya. Cletus juga mengisahkan tentang masa-masanya di STS, di mana ia sering menjadi sasaran intimidasi dari anak-anak lain hingga akhirnya bertemu Frances yang melindunginya dengan kekuatan mutannya. Saat bertemu lagi dengan Cletus di penjara, Cletus memprovokasi Eddie dengan mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Ia mengungkit bahwa ayah Eddie pernah menyalahkannya atas kematian ibunya yang meninggal saat melahirkan Eddie. Kata-kata Cletus membuat Eddie terdiam, namun ia tetap berusaha tenang meski merasa terguncang oleh tuduhan tersebut. Mendengar provokasi dari Cletus, Venom langsung marah dan tanpa ragu menyerang, mendorong Cletus ke dinding dan menariknya dengan keras di hadapan Eddie. Dalam kekacauan itu, Cletus sempat menggigit tangan Eddie hingga berdarah. Namun, petugas keamanan segera memisahkan mereka, menenangkan situasi sebelum semakin parah. Meski terpisah, Cletus kini menyadari sesuatu yang aneh dalam darah Eddie. Bukan darah biasa, melainkan darah yang bergerak hidup seperti bagian tubuh Venom. Dengan rasa penasaran, Cletus menelan sedikit darah Eddie, berharap memperoleh kekuatan yang sama. Setelah kembali ke rumah, Eddie melepaskan amarahnya pada Venom karena menunjukkan wujudnya di depan Cletus, sehingga rahasia mereka kini terancam bocor. Venom yang merasa disalahkan justru marah balik, dan keduanya akhirnya terlibat dalam perdebatan sengit yang berubah menjadi perkelahian. Eddie lalu menyalakan alarm kebakaran yang memaksa Venom keluar dari tubuhnya karena rentan terhadap suara dan panas. Venom yang merasa dikhianati meninggalkan Eddie dan mencari inang baru, merusak motor baru Eddie sebagai bentuk kemarahannya. Di penjara San Quentin, proses eksekusi Cletus dimulai. Saat racun disuntikkan, cairannya tiba-tiba berubah merah dan tubuh Cletus kejang-kejang. Simbiot yang terbentuk dari darah Eddie akhirnya bermutasi menjadi Carnage, sosok monster merah mengerikan. Dengan kekuatan barunya, Carnage mulai menyerang petugas yang ada, dan setelah menimbulkan kekacauan di penjara, Cletus melarikan diri. Dia menuju kota, membunuh seorang pria untuk mengambil jasnya, lalu mencuri mobil dan pergi mencari kekasihnya, Frances. Dalam perjalanan, Carnage mengusulkan kesepakatan kepada Cletus. Untuk menguasai bumi bersama, mereka harus menyingkirkan Venom dan Eddie, yang dianggap sebagai pencipta mereka. Tanpa ragu, Cletus setuju, dan keduanya kemudian mencari cara untuk menemukan Frances. Setelah masuk ke sebuah toko, mereka membunuh seorang karyawan untuk mengakses laptopnya, dan melalui internet, Carnage berhasil menemukan lokasi Frances di fasilitas rahasia Ravencroft. Sementara itu, Eddie mencoba menjalani kehidupan normal tanpa Venom, dan Venom yang menikmati kebebasannya berkeliaran di kota. Pada malam Halloween, Venom muncul di pesta dan memukau para tamu yang mengira wujudnya adalah kostum Halloween. Naik ke panggung, Venom menyampaikan pesan bahwa alien seperti dirinya pantas dihormati dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Kembali ke Eddie,
ia menerima kunjungan dari Patrick yang memberitahukan bahwa Cletus berhasil melarikan diri dari penjara dengan sosok monster yang menakutkan. Patrick menanyakan apakah wawancara terakhir Eddie dengan Cletus memiliki kaitan dengan pelarian itu. Namun, Eddie yang khawatir tentang identitas Venom berusaha menutupi kebenaran dan menyangkal keterkaitan wawancaranya dengan pelarian Cletus. Sambil menyelidiki lebih lanjut, Eddie melihat coretan yang dibuat Venom sebelumnya. Ia mendapati sketsa gedung ST Estes dan tanpa ragu memutuskan pergi ke sana. Di depan gedung, Eddie menemukan pohon dengan ukiran Sekilov FB, sebuah bukti bahwa tempat ini memiliki arti khusus bagi Cletus dan Frances. Eddie segera melaporkan temuannya kepada Patrick yang menjelaskan bahwa FB adalah Frances Barrison, pacar Cletus yang dikira sudah mati. Namun di Ravencroft, Dr. Pazzo yang bertugas mengawasi Frances memberitahu bahwa Cletus tidak mungkin bisa menemukan kekasihnya. Saat itu juga, Cletus dan Carnage muncul di sel Frances dan dengan brutal membunuh Dr. Pazzo menggunakan tentakel Carnage. Setelah membebaskan Frances, mereka mulai melawan petugas keamanan yang mencoba menghentikan mereka dengan niat melarikan diri untuk kembali mengobarkan kekacauan bersama. Ketika Frances berusaha membantu Cletus dan Carnage dengan teriakan supersoniknya, alih-alih menguntungkan, teriakan tersebut justru melukai Carnage. Carnage segera memperingatkan Frances agar tidak mengulangi hal itu lagi. Setelah berhasil melarikan diri dari petugas, Cletus dan Frances pergi ke kota untuk memancing Venom keluar. Di sisi lain, Venom mulai melemah karena setiap inang yang digunakannya tidak bisa menahan kekuatan simbiotnya. Dengan tenaga yang tersisa, Venom pergi ke toko Nyonya Chen untuk meminta bantuan. Sementara itu, Eddie sekarang ditahan oleh Patrick yang menunjukkan bukti keterlibatan Eddie dalam sejumlah kejadian misterius, termasuk pengungkapan korban pembantaian oleh Cletus yang ditemukan dengan cepat, seolah-olah Eddie tidak bekerja sendiri. Sebelum mengakui bahwa ia memiliki simbiot, Eddie meminta agar Patrick menghubungi Anne. Setelah Anne tiba, Eddie mengungkapkan bahwa Venom sudah tidak berada dalam dirinya, dan sekarang ia sangat membutuhkan Venom untuk menghadapi Cletus yang juga memiliki simbiot kuat. Anne setuju membantu Eddie dan segera pergi bersama Louis mencari Venom di toko Nyonya Chen. Di sana, Anne menyadari dari ucapan dan sikap Nyonya Chen bahwa Venom sebenarnya sedang berada dalam tubuhnya. Anne kemudian meyakinkan Venom untuk masuk ke tubuhnya agar bisa membantu Eddie. Setelah Venom setuju, ia memasuki tubuh Anne, dan keduanya langsung pergi ke kantor polisi untuk menjemput Eddie. Namun Venom yang masih marah pada Eddie menolak masuk ke tubuhnya dan memilih melarikan diri menggunakan tubuh Anne, membawa Eddie keluar dari kantor polisi. Di sisi lain, Cletus dan Frances pergi ke gedung Saint Estes, tempat yang penuh kenangan buruk bagi mereka, dan membakarnya. Frances lalu pergi ke apartemen Eddie untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan melawan Eddie, di mana ia menemukan foto Anne. Dengan informasi ini, Frances langsung pergi ke rumah Anne dan menangkapnya, kemudian memaksa Louis untuk menghubungi Eddie dan memberitahu bahwa Anne akan dibawa ke pernikahan mereka di Katedral Grace. Cletus juga berhasil menangkap Patrick di jalan dan membawanya ke gereja sebagai bagian dari rencana besarnya. Mendapat kabar dari Louis, Eddie dan Venom segera menuju Katedral Grace. Sesampainya di sana, Venom terkejut melihat Carnage yang jauh lebih besar dan berwarna merah darah. Eddie dengan cepat memotivasi Venom, menjanjikan makanan otak tanpa batas jika ia mau melawan Carnage. Dengan dorongan ini, Venom setuju dan siap bertarung. Di tengah pertarungan, Frances kembali berteriak dan lagi-lagi suara supersoniknya melukai Carnage. Carnage memperingatkan Frances agar berhenti, hanya meminta agar ia membunuh Patrick tanpa suara. Carnage dan Venom bertarung sengit, tetapi karena tubuh Carnage yang lebih besar dan kuat, Venom mulai kewalahan. Frances, yang masih menyimpan dendam pada Patrick, mencungkil matanya sebagai pembalasan atas masa lalunya. Tepat pada saat itu, Louis tiba dan mencoba melawan Carnage dengan menyalakan api, yang membuat Carnage marah dan mengejarnya. Namun, Venom berhasil menarik Carnage kembali ke medan pertarungan. Pertarungan berlanjut dengan intens, namun Carnage dan Cletus pada akhirnya unggul karena Venom merasa dirinya mulai melemah. Mereka kemudian membawa Anne ke puncak katedral, menyebabkan reruntuhan bangunan yang jatuh menimpa tubuh Venom, memperburuk kondisinya dan membuat situasi semakin genting bagi Eddie dan Anne. Saat Carnage hendak membunuh Anne, Frances mulai merasa bahwa tindakannya sudah kelewat batas. Berusaha menghentikannya, Frances mencoba mengeluarkan teriakan supersoniknya, namun Carnage langsung mencekiknya, membuat Frances pingsan.
Di dalam simbiot, Cletus merasa geram dan berusaha keluar dari kendali Carnage, tapi simbiot itu terus menahannya. Venom melihat ketidakcocokan antara Cletus dan Carnage, berbeda dengan ikatan yang dimiliki dirinya dan Eddie, dan hal ini memberinya dorongan baru untuk melawan Carnage. Dengan tekad bulat, Venom meraih sebatang besi panjang, memanjat ke atas, dan ketika Carnage hampir saja memakan Anne, Venom menusukkan besi itu ke wajah Carnage. Carnage menendang Venom dan Anne, membuat Anne hampir jatuh. Dengan sekuat tenaga, Venom perlahan menurunkan Anne meskipun ia terus diserang oleh Carnage. Saat itu, Venom melihat Frances yang mulai sadar kembali, dan ia dengan sengaja mendorong Frances agar jatuh ke bawah, tepat di dekat bel besar. Frances kemudian mengeluarkan teriakan supersoniknya, yang menyebabkan Carnage dan Venom keluar dari tubuh inang mereka. Namun, teriakan itu juga menjatuhkan Belle, yang menimpa Frances hingga tewas. Venom jatuh ke tubuh Louis, lalu berpindah ke tubuh Anne untuk membantu Eddie. Di sisi lain, Cletus jatuh tanpa simbiotnya. Carnage mencoba merangkak kembali ke tubuh Cletus, tetapi Venom segera menghentikannya dan langsung memakan Carnage. Setelah itu, Venom mengakhiri hidup Cletus dengan menggigit kepalanya. Tak lama, polisi tiba di lokasi dan Eddie segera memerintahkan Louis dan Anne untuk pergi, sembari memberikan selamat atas pertunangan mereka. Saat situasi mulai tenang, Patrick yang terbaring lemah tiba-tiba menunjukkan mata dengan cahaya biru misterius. Beberapa minggu kemudian, Eddie dan Venom pergi berlibur ke pantai. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan Venom menyarankan agar mereka membuat kostum seperti pahlawan super lainnya. Dalam adegan pasca kredit, Eddie dan Venom terlihat berbaring di sebuah ruangan, dan Venom tiba-tiba memberitahu Eddie bahwa para simbiot memiliki koneksi multiverse dan dapat melihat sudut lain dari berbagai alam semesta. Saat itulah sebuah cahaya teleportasi muncul di sekitar mereka, dan mereka berakhir di sebuah kamar hotel lain. Di sana, televisi menayangkan laporan berita oleh J. Jonah Jameson yang mengungkap identitas Spider-Man, melanjutkan cerita dari akhir film Spider-Man, Far From Home. Surprise, Horsey! No. You're an asshole! Pada masa lampau, terdapat sosok dewa bernama Knull, yang dikenal sebagai penguasa kehampaan dan kehancuran. Wilayahnya yang gelap dihantui cahaya yang tiba-tiba datang, membuat para simbiot yang dianggap Knull sebagai anak-anaknya justru berkhianat. Para simbiot ini memenjarakannya, merancang sebuah kunci bernama Kodes agar Knull tetap terkurung. Kini, Knull bertekad untuk menemukan Kodes, membebaskan dirinya, dan menghancurkan semua planet yang berpenghuni. Bagi makhluk-makhluk yang setia padanya, Knull menjanjikan kebebasan untuk menguasai wilayah-wilayah yang telah ia bersihkan dari makhluk hidup lainnya. Dalam sebuah adegan yang mengingatkan kita pada Spider-Man No Way Home, Eddie Brock tampak sedang berbincang santai dengan seorang bartender. Namun situasi berubah saat tiba-tiba sebuah portal terbuka di dekatnya dan membawanya terteleportasi ke suatu tempat tak dikenal. Eddie yang masih kesal dengan kejadian-kejadian aneh di hidupnya merasa terjebak dalam keadaan yang tak terduga. Terutama sejak kematian tragis detektif Patrick Mulligan di film sebelumnya, Eddie merasa bingung dan tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Walau sempat terpikir untuk bersembunyi, ia akhirnya mendapat ide baru, mendatangi seorang jaksa wilayah di New York yang mungkin dapat membantunya membersihkan nama. Venom, yang hidup di dalam tubuh Eddie, mendukung rencana ini, terlebih ia sendiri punya impian untuk melihat patung Liberty secara langsung. Saat bersiap untuk pergi, Venom mengingatkan Eddie bahwa mereka saat ini adalah buronan. Venom dengan nada serius berujar bahwa ia tak akan segan bertindak jika ada yang mencoba menghalangi mereka. Di sisi lain, seseorang ternyata mengawasi gerak-gerik mereka melalui kamera keamanan.
Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat kumuh penuh dengan anjing-anjing petarung yang terkurung. Pemilik tempat itu muncul dan memperingatkan Eddie bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sana dan harus membayarnya. Eddie tetap berfokus untuk mencari tempat yang lebih aman bagi anjing-anjing tersebut, yang tampaknya juga dipengaruhi oleh simbiot. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Eddie dan Venom bersatu dalam kekuatan untuk mengalahkan para penjaga tempat tersebut. Dengan gaya khasnya, Venom dan Eddie mencoba mengucapkan slogan ikonik mereka, "Kami Venom," namun terasa kurang pas, menyadarkan mereka bahwa perlu ada banyak latihan untuk benar-benar menaklukkan situasi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tanpa disadari salah satu pengikut Knull, sosok yang kelam dan misterius, sedang mengawasi mereka dari jauh. Di waktu yang sama, seorang pengamat misterius melaporkan keberadaan Eddie dan meminta Jenderal Strickland untuk menyelidiki lebih lanjut. Strickland tiba di tempat bartender tadi, di mana ia menemukan potongan kecil simbiot yang tertinggal di meja. Ketika ditanya, bartender menyebut Eddie sebagai pria aneh yang sering berbicara sendiri dan memiliki tangan besar yang tampak tak biasa. Di tempat lain, kita melihat dua sosok bernama Dr. Payne dan saudara kembarnya yang tengah mengamati langit berbintang. Salah satu dari mereka berbisik, "Jika kamu mendengar guntur, berlarilah pulang." Petir tiba-tiba menyambar dalam mimpi Dr. Payne, dan ia menyaksikan saudara kembarnya meninggal dengan tragis. Saat terbangun, ia menghela napas lega karena semua itu ternyata hanya mimpi. Namun kabar mengejutkan segera datang. Jenderal Strickland akan menuju area 51, dan Payne memutuskan untuk bergabung dengannya. Di lokasi rahasia itu, Jenderal Strickland menyambut Payne dengan penjelasan bahwa misinya adalah mengumpulkan simbiot, sementara Payne bertugas untuk meneliti lebih dalam. Seorang agen Sadi mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan simbiot lain yang sebelumnya diyakini mati. Strickland sempat mengejek penampilan Sadi, yang lalu menjelaskan bahwa hiasan yang ia kenakan adalah hadiah dari ibunya. Payne dan Strickland berbincang tentang lokasi mereka, 30 meter di bawah tanah, tersembunyi dari dunia luar. Mereka bersiap untuk bertemu Patrick, individu pertama yang dianggap berhasil menjadi inang sempurna bagi simbiot. Dengan pakaian pelindung lengkap, mereka masuk ke ruangan isolasi. Payne menjelaskan pada Patrick bahwa segala upaya telah dilakukan demi keselamatannya. Dengan nada pasrah, Patrick mengaku bahwa perasaannya sudah hancur. Saat itu, simbiot yang terhubung dengannya tiba-tiba memperingatkan mereka tentang makhluk-makhluk dari kosmos yang memburu simbiot dan akan menghancurkan apapun yang menghalangi. Simbiot tersebut juga mengungkapkan adanya lautan kegelapan di luar batas kosmos yang lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Sementara itu, sekilas terlihat Knull yang tertawa keras sambil menghancurkan segalanya di sekitarnya, penuh dengan kebencian yang mendalam. Cerita kemudian bergeser ke perjalanan udara menuju New York. Venom berbicara pada Eddie, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mencari kedamaian dan memulihkan reputasi. Namun, ancaman terus membayangi saat makhluk yang memburu Venom sudah berada di pesawat yang sama. Pertarungan singkat namun menegangkan terjadi, dan Venom berhasil melemparkan makhluk itu ke dalam turbin pesawat yang hancur sepenuhnya. Setelah itu, dengan nada serius, Venom meminta maaf pada Eddie, mengatakan bahwa ia harus pergi demi melindunginya. Tanpa ragu, Venom melompat dari pesawat, berubah menjadi parasut untuk menyelamatkan mereka. Adegan berpindah ke sebuah keluarga yang telah lama menabung untuk mengunjungi area 51 demi mewujudkan impian sang ayah, Martin. Sementara itu, Venom bercerita lebih jauh tentang asal-usulnya, mengungkapkan keberadaan Knull, sang pencipta simbiot. Ia mengisahkan bagaimana Knull setelah dikhianati oleh ciptaannya sendiri, dikurung dalam sebuah sel khusus. Ketika Eddie menyebut nama Knull, Venom langsung memperingatkan dengan cemas untuk tidak menyebut nama itu lagi, karena hanya menyebutnya saja sudah cukup untuk menarik perhatian Knull. Venom mulai menjelaskan bahwa Knull memburunya karena Eddie membawa kode esensi kehidupan yang unik, terbentuk saat Eddie dihidupkan kembali oleh simbiot setelah mengalami kematian. Kode ini sangat penting. Jika simbiot atau inangnya mati, maka kode itu akan lenyap selamanya. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan menemukan seekor kuda gurun yang membuat Eddie kurang antusias, namun mereka tetap memanfaatkannya untuk menyeberangi padang gurun. Di tempat lain, Strickland dan Dr. Payne berdebat tentang sifat simbiot. Payne merasa bahwa simbiot sedang berusaha melarikan diri dari ancaman besar.
Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk pemburu yang mengikuti sinyal simbiot Venom. Eddie dan Venom terpaksa berpencar. Venom berubah menjadi ikan untuk bersembunyi, sementara Eddie terpojok harus menembak agen yang menyerangnya demi bertahan hidup. Tak lama kemudian Venom tertangkap dan mulai kehilangan kekuatannya. Strickland menyaksikan kedatangan makhluk pemburu simbiot tersebut yang kini menyerang pasukan angkatan darat yang mencoba menghentikannya, memberi Eddie kesempatan untuk kabur tanpa terlihat. Setelah kejadian ini, Strickland berbicara dengan Dr. Payne dan mereka mulai mempercayai peringatan dari Patrick tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Sebagai pelarian, Eddie mengingatkan Venom bahwa mereka harus tetap bersembunyi sampai mereka tiba di New York. Di tempat lain, Payne memberitahu Patrick tentang kedatangan makhluk pemburu simbiot. Simbiot Patrick berubah ke bentuk aslinya, menjelaskan bahwa ia bisa merasakan simbiot lain di dekat mereka, namun itu bukan simbiot hitam yang Knull buru. Ia memperingatkan bahwa Knull mencari satu-satunya pemegang kode esensi kehidupan, dan jika Knull berhasil menemukannya, dunia mereka akan hancur. Strickland yang semakin gelisah bertanya bagaimana mereka bisa mencegah Knull. Simbiot menjawab bahwa Knull terlalu kuat dan lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Selama simbiot dan inangnya hidup, kode akan tetap ada. Tetapi jika salah satu dari mereka tewas, kode akan lenyap. Mendengar ini, Strickland menyatakan niatnya untuk mengakhiri salah satu dari mereka untuk menghentikan ancaman itu, meskipun Payne tampak tidak setuju dengan cara tersebut. Cerita kemudian beralih ke Martin yang bepergian bersama istrinya Nova dan dua anaknya Echo dan Liv menuju area 51. Dalam perjalanan mereka menawarkan tumpangan kepada Eddie menuju Las Vegas. Martin memperhatikan bahwa Eddie tak beralas kaki dan menawarkan bantuan kecil. Sambil berbincang, Martin mengakui bahwa kadang-kadang ia bermimpi menjalani kehidupan sederhana dan damai bersama keluarganya. Beberapa jam kemudian, putra Martin yang paling kecil dengan gugup menawarkan coklat kepada Eddie, mengaku bahwa ia takut akan bertemu alien. Eddie tersenyum kecil berusaha menenangkan anak itu sambil mengingat kembali tujuan besarnya yang penuh tantangan. Eddie berusaha meyakinkan putra Martin bahwa alien itu tidak ada. Venom yang mendengar ini memuji Eddie atas tindakannya dan berkomentar bahwa jika Eddie punya anak, ia akan menjadi ayah yang baik. Setelah beberapa jam berkendara, mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Martin berterima kasih atas kebersamaan mereka dan memberi Eddie uang serta sepasang sandal sebelum berpisah. Di Las Vegas, Venom senang menikmati coklat yang diberikan dan mereka bercanda tentang impian Venom mengunjungi patung Liberty. Eddie dengan bercanda menyarankan mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan, tapi Venom punya ide lain, mencoba mesin slot untuk menambah uang. Namun mereka dilarang masuk kasino karena penampilan mereka yang berantakan. Tanpa ragu, Venom menyingkirkan penjaga pintu. Di dalam mereka melihat seorang pria mabuk yang secara tidak sengaja mengotori kaki Eddie, membuat Venom marah. Venom mengambil jas pria itu, sehingga mereka bisa masuk klub dengan lebih sopan. Di dalam klub, Venom kalah di mesin slot, tetapi keberuntungan mereka berubah saat bertemu Nyonya Chen, seorang pemenang besar. Terpesona oleh bau Eddie yang kurang sedap, Nyonya Chen menawarkan kamar untuk membersihkan diri, lalu mengajaknya berdansa. Awalnya Eddie menolak, namun Venom mengambil alih dan dengan gembira berdansa dengan Nyonya Chen. Sementara itu, pemburu simbiot terus mengawasi mereka dari jauh. Saat pemburu semakin dekat, Venom kembali bersembunyi dalam tubuh Eddie untuk menghindari deteksi, dan Eddie meminta Nyonya Chen tetap tenang. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Agen-agen dari area 51 tiba-tiba menyerbu klub dan menangkap Eddie. Tanpa disadari, Kopek, pemburu simbiot yang kuat, juga telah menyusup ke lokasi tersebut. Di tempat lain, keluarga Martin akhirnya tiba di area 51, bersemangat untuk bertualang dan menyusup ke dalamnya secara diam-diam. Di laboratorium, para ilmuwan menemukan bahwa simbiot membutuhkan inang yang stabil agar tidak mengalami degradasi dan menyimpulkan bahwa Venom perlu bersatu dengan simbiot lain untuk bertahan. Setelah ditangkap, Eddie terbangun dalam keadaan bingung dan melihat bahwa Patrick masih hidup. Patrick memperingatkan Eddie tentang pentingnya kode esensi kehidupan dan mendesaknya untuk melindunginya dari ancaman gelap.
Pada saat itu Strickland masuk dan memberitahu Dr. Payne bahwa ia sekarang mengambil alih kendali. Strickland mengungkapkan rencananya untuk membunuh Eddie dan menghancurkan kode agar tidak jatuh ke tangan Knull. Dr. Payne dan rekannya yang tidak setuju dengan rencana ini mengambil tindakan berani dengan membebaskan Venom. Setelah bebas, Venom bergegas kembali ke Eddie, namun Kopek tiba dan langsung menyerang. Patrick yang berusaha melindungi Venom diserang dan akhirnya diserap oleh Kopek yang ternyata jauh lebih kuat daripada perkiraan mereka. Dalam situasi yang semakin genting, simbiot-simbiot lain yang sebelumnya dikurung di laboratorium berhasil lepas dan dalam keadaan putus asa mengambil host acak untuk melawan Kopek. Mereka bersatu melakukan pengorbanan besar untuk mengalihkan perhatian Kopek dan memberi Venom kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa simbiot bahkan merusak bagian-bagian laboratorium untuk menciptakan jalur keluar. Dari kejauhan, keluarga Martin tanpa sadar menyaksikan semua kejadian ini. Di tengah pelarian, Dr. Payne membawa wadah simbiot dan berhasil keluar. Namun Kopek tak terhentikan, terus menyerap simbiot-simbiot yang menghalangi jalannya satu persatu. Eddie yang bertekad ingin membantu, menyaksikan kehancuran ini dari jauh. Saat pertempuran semakin sengit, Jenderal Strickland mengambil langkah berani, melepaskan tembakan yang memicu ledakan besar. Ledakan tersebut meruntuhkan sebagian laboratorium dan membuat keluarga Martin jatuh menuju kobaran api. Namun Venom yang telah berikatan dengan Eddie tidak membiarkan mereka terluka. Ia terjun untuk menyelamatkan keluarga itu, mengorbankan dirinya untuk memastikan semua orang aman. Pertempuran antara simbiot dan Kopek awalnya tampak seperti kemenangan, namun Kopek segera memulihkan diri ke bentuk aslinya. Dr. Payne, yang menyadari bahaya ini, menabrakkan mobil ke arah Kopek dan mengajak semua orang masuk ke dalam kendaraan untuk melarikan diri. Di saat genting, Kopek mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, melumpuhkan semua simbiot di sekitarnya. Ternyata, suara itu adalah sinyal untuk memanggil Knull dan meminta bala bantuan. Sebuah portal terbuka menghubungkan kekosongan dengan bumi dan makhluk-makhluk ciptaan Knull mulai memasuki dunia. Melihat ancaman ini, Eddie menyadari bahwa ia harus segera bertindak. Jenderal Strickland akhirnya menyadari bahwa simbiot bukanlah musuh sejati, memutuskan untuk membantu Eddie. Mereka merencanakan strategi. Eddie akan bertransformasi menjadi Venom untuk memancing perhatian para pemburu simbiot sebagai pengalih perhatian, sementara Strickland mengatur serangan udara menggunakan helikopter untuk menargetkan Kopek dan makhluk-makhluk Knull. Meski para simbiot bertarung bersama Strickland, para pemburu simbiot tetap sangat kuat, menyerap simbiot-simbiot yang melawan mereka satu persatu. Di tengah pertempuran, salah satu pemburu menyerang prajurit Strickland. Melihat prajuritnya dalam bahaya, Strickland dengan berani turun ke medan perang mencoba menembak makhluk itu untuk menyelamatkan anak buahnya. Venom mengakui bahwa kekuatan para pemburu jauh melampaui yang mereka duga. Di tengah kekacauan yang tak terelakkan, Venom melakukan upaya terakhirnya untuk menyelamatkan Ed dan mengakhiri ancaman Kopek dan pasukan Knull. Dengan penuh pengorbanan, ia mengerahkan kekuatan penuhnya melawan para pemburu, berjuang hingga titik penghabisan di laboratorium. Menyadari bahwa situasi semakin genting dan kesempatan selamat sangat kecil, Strickland setuju untuk mengorbankan diri. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk melarikan diri sementara dirinya mengaktifkan mesin yang mulai membanjiri laboratorium dengan asam. Venom dalam aksi heroik terakhir mendorong Ed keluar dari bahaya sambil berpesan agar Ed tidak melupakannya. Saat asam melahap Venom dan para pemburu yang tersisa, Venom melindungi Ed dengan meletakkan pintu di atasnya, menjaga Ed dari bahaya terakhir. Ed memandang dengan penuh kesedihan, mengucapkan selamat tinggal pada Venom. Strickland, menyadari akhir hidupnya yang semakin dekat, mengeluarkan remote dan dengan tekad kuat memicu ledakan yang menghancurkan seluruh area. Di kejauhan, Payne dan rekannya berhasil menyelamatkan diri, meskipun dihantui kenangan pahit atas pengorbanan Venom. Ketika ledakan mereda, kita melihat Ed masih hidup namun sangat terpukul. Ketika ia sadar kembali, ia berharap mendengar suara Venom, namun kenyataan pahit menghantamnya saat seorang jenderal memberitahu bahwa Venom telah pergi selamanya. Meski sulit diterima, sang jenderal mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan kepada Ed atas usahanya dan mengingatkan Ed untuk menjaga rahasia yang telah terjadi di San Francisco. Ed, tenggelam dalam nostalgia dan kesedihan, melangkah di jalanan New York mengenang petualangan dan tantangan yang ia lalui bersama Venom. Akhirnya, ia tiba di patung Liberty, tempat yang selalu ingin dilihat Venom. Dengan tatapan serius, Ed berjanji tidak akan pernah melupakan sahabatnya.
Namun cerita ini belum berakhir. Dalam adegan pasca kredit, kita melihat Knull yang murka atas jatuhnya juaranya. Dengan penuh amarah, ia menyatakan bahwa semua planet adalah miliknya dan berjanji akan menghancurkan mereka di bawah kekuasaannya, menandakan ancaman baru yang menunggu Ed dan bumi di masa depan.